kucing gondol iwak empal. Aku marah tak lempar sandal. Jokowi maunya revolusi mental, tapi gagal terjungkal-jungkal. Kucingnya kabur, kakinya pincang, ingin terbang tak bisa melayang. Ngakali survei supaya menang, jelas jika menang karena main curang. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua aku sayang ayah. Jutaan Jokower merasa ditipu, penampilannya lugu, jebol licik, ngakali mahkamah. Saiki dulurmu iki wong edan gondal gandul tanpa cawat. Bagi mereka tuanku adalah konglomerat. Gatot kaca tulangnya besi, ototnya kawat. Bagi Ganjar Mahfud tuanku adalah rakyat. Di sini Nangkulon Progo makanan tradisional geblek namanya. Kalau di Bantul namanya geplak. Seharusnya kita hormati yang mimpin negara, tapi maaf, kita muak karena dia memihak. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit pantun dari Butet yang menyindir Pak Jokowi. Memang situasi politik saat ini yang dilakukan oleh Pak Jokowi atau manuver-manuver Pak Jokowi hanya memihak kepada Prabowo Subianto. Dan pantun tersebut dikhususkan untuk menyindir Pak Jokowi dan hanya memihak dan membuat masyarakat muak terhadap manuver Pak Jokowi Dodo. Dan Butet juga mengatakan bahwasannya Pak Jokowi sudah melanggar di MK yang hanya memutuskan Gibran sebagai wakil dari Prabowo Subianto. Saya yakin kalau misalnya Presiden Jokowi tidak jadi kepala negara, mungkin Gibran tidak lolos sebagai wakil dari Prabowo Subianto. Nah, siapa yang bermain di MK? Tentunya Pak Jokowi dan Usman Anwar, yang saat ini Usman juga diberhentikan sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Dan sindiran tersebut juga sangat pedas yang digunakan oleh Butet. Saya menarik pantun tersebut, dan pantun tersebut juga hal-hal yang terjadi dilakukan oleh Prabowo, Gibran, dan Pak Jokowi Dodo. Nah, teman-teman mungkin sudah mengetahui pantun tersebut yang berisi pantun yang menyindir Pak Jokowi Dodo. Dan Pak Jokowi seharusnya netral dan tidak hanya memihak. Dan pernyataan tersebut juga dilontarkan oleh Presiden Jokowi saat ditanya wartawan. Nah, tersebut bahwasannya Pak Jokowi mengatakan bahwa dirinya atau presiden bisa memihak salah satu paslon dan bisa berkampanye. Apakah situasi politik saat ini adem-adem saja? Tentunya tidak. Banyak kritikan dan tamparan pedas buat Pak Jokowi Dodo agar sadar politik yang digunakan atau manuver-manuver yang digunakan sangat menjijikkan bagi masyarakat. Sindiran pedas Butet untuk Jokowi lewat pantun di kampanye Ganjar. Memang yang disampaikan Butet tersebut di saat kampanye Ganjar. Nah, menurut saya pernyataan atau kampanye yang disampaikan oleh Butet ini sangat menarik agar kita mengetahui situasi politik yang digunakan oleh Pak Jokowi saat ini. Nah, Butet juga mengatakan bahwasannya presiden atau kepala negara harus dihormati. Tetapi kalau presiden hanya memihak salah satu paslon, itu akan membuat kami muak. Isi pantun tersebut. Nah, seniman menolong menghadiri acara kampanye terbuka bertanjung rakyat untuk pemenangan pasangan capres nomor urut 3 Ganjar Mahfud MD di alun-alun
Yogyakarta pada tanggal 28 Januari 2024. Penggiat teater ini membacakan pantun yang dibuatnya khusus untuk mengkritik situasi politik nasional, terutama soal manuver yang dilakukan oleh Pak Jokowi Dodo. Ini dibanting-banting yang dilukai. Siapa yang dilukai? Jokowi, kata Butet kepada ribuan massa yang hadir di acara tersebut pada tanggal 28 Januari 2024. Itu pas acara Ganjar Mahfud. Memang sindiran tersebut sangat pedas, apalagi masalah MK, yang dimana Gibran sudah melanggar konstitusi. Dan itu akan membuat masyarakat sadar apakah mereka layak menjadi pemimpin atau tidaknya. Dan Butet juga mengatakan ketika mereka menang, ya so pasti mereka melakukan kecurangan. Atau hasil survei juga mereka ubah. Itu yang disampaikan oleh saudara kita Butet yang mengkritik situasi politik saat ini yang digunakan oleh Pak Jokowi Dodo. Dan berbagai pengamat politik juga mengatakan hal tersebut, dan banyak juga yang mengkritik soal tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi yang ketidaknetralan saat ini. Memang sebagai presiden kita harus menghormati, tetapi untuk saat ini ketika kita melihat situasi politik yang digunakan Pak Jokowi, itu membuat kita sadar inilah dunia politik yang dimana teman jadi lawan, yang melawan menjadi teman. Butet pun menyinggung bagaimana gerak capres urut nomor 3 Ganjar Pranowo seolah-olah terus diikuti. Ia tak menyebut nama siapa yang mengikuti Ganjar. Setiap Mas Ganjar datang selalu ada mengintai atau mengikuti. Hari ini Mas Ganjar akan mendatangi menemui kita. Kemarin sudah ada yang mengkili. Tentunya harus, siapa lagi kalau bukan pendukung yang lain. Teman-teman, kita harus lebih sadar, harus lebih mengetahui dunia politik. Jadi kita harus mengetahui situasi yang digunakan saat ini. Teman-teman, kita memilih presiden harus mempunyai leadership yang bagus dan karakter yang bagus, dan bisa sebagai contoh buat anak-anak bangsa Indonesia untuk terjun ke dunia politik. Tetapi saat ini memang agak rumit karena situasi politik sangat memanas. Tetapi kita tahu di mana selanya, siapa yang layak menjadi pemimpin dan siapa yang tidak layak menjadi pemimpin. Teman-teman, kita harus lebih memahami, harus kita menggali bagaimana kita harus mengeluarkan suara kita untuk ketegakkan lurus memenangkan salah satu paslon yang emang integritasnya yang tinggi dan berwibawa dan hanya memikirkan rakyatnya. Teman-teman, dimanapun Anda berada, saya doakan semoga sehat dan diberikan rezeki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Teman-teman, saya meyakinkan bahwasanya teman-teman sudah memiliki pilihan yang tepat dan memiliki pemikiran yang sangat kreatif dan ide-ide untuk mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045. Teman-teman, di channel ini memang kita membahas dunia politik, dan saya mengharapkan teman-teman harus mengetahui agar saya membuka soal politik, soal yang terjadi saat ini. Memang banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Pak Jokowi saat ini. Kembali lagi kita ke topik, memang banyak juga pengamat politik mengatakan bahwasannya apakah Pak Jokowi ketika kampanye tidak menggunakan fasilitas negara, padahal pempresnya atau pengawalnya ya tentunya harus ikut. Apakah tidak menggunakan APBN negara? Nah, ini akan menjadi salah satu pertanyaan untuk Pak Jokowi bagi masyarakat. Masyarakat pun akan mengetahui, dan masyarakat pun tidak bodoh lagi untuk saat ini. Menurut saya, di dunia politik yang curang akan hasilnya juga yang curang. Dan ketika kita berbuat baik, maka kita mendapatkan yang baik. Sebagaimana kita memperlakukan orang, itu yang kita dapat. Jadi teman-teman, sadarlah, dunia politik ini memang seperti ini. Jadi harus cerdik untuk pengamatan, harus cerdik untuk menganalisis apa isi hati mereka,
apakah mereka hanya memikirkan kepentingan pribadinya atau tidak. Nah, teman-teman, menurut saya Ganjar Mahfudlah yang akan melanjutkan dan membangun Indonesia ini menuju emas di tahun 2024, karena mereka adalah orang yang percaya diri dan memberantas korupsi. Nomor 3 pasti menang. Nah, dimanapun Anda berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI MD 2045 melaporkan.